Nah ini mengintervensi AMH gimana caranya? Maka tentu pertanyaannya, ada nggak yang mempengaruhi? Karena kita tahu AMH ini kan datang dari Granulosa. Jadi ada nggak yang mempengaruhi ini? Ada dong. Oke, coba gimana? Nyambungnya supaya semuanya paham, jangan loncat-loncat. Mau mulainya. Lah justru di situ makanya saya nanyanya gimana? Tadi Indra bilang FSA. Nah gimana FSA nyambung ke AMH tuh gimana? Karena kalau kita nggak tahu nyambungnya kemana, nanti kalau sekiranya kita mendapatkan kasus polycystic ovary syndrome dengan AMH yang tinggi, gimana ngatasinya? Karena kan katanya ini kan akan menghambat follicular recruitment. Ini kan akan menghambat. Nah, kalau kita nggak bisa ngatasi AMH-nya, gimana kita mau expecting kita mau melakukan injeksi ovulasi? Nah, teori tentang konektivitas AMH ini harus kita ketahui, karena kalau enggak kita nggak tahu strategi apa yang kita mau lakukan untuk memperbaiki kondisi agar follicle recruitment ini bisa terjadi. Kalau Indra mungkin menghubungkannya dari PCOS dong. Nanti pada akhirnya ada dua yang Indra baca mempengaruhi AMH, yaitu androgen dan LH-nya dong. Oke, androgen dan LH. Ada lagi? Stres oksidatif levelnya Stres oksidatif level. seperti MDA, Nah, tapi ada dapat itu korelasinya 4W-nya Resistensi Sugarnya. insulin dong. resistensi insulin. Enggak, karena I do my homework. I have that picture. Makanya saya mau tanya, ini dapat nih. Saya mau ngecek apa yang saya dapat sama dengan training ya. Karena kalau kita nggak paham prinsip ini, penanganan polycystic ovary syndrome jadi tembak-tembakan. Apalagi FSA, sensitivitas FSA-nya. FSA. Nggak, kamu ada baca atau cuma nembak Jadi saja? enggak, ini dok, AMH kan perannya menghambat sensitivitas FSA di folikel Nggak, anteremuda. pertanyaannya kalau coba dilihat gambarnya. Kan kemarin kita berdiskusi tentang polycystic ovary syndrome ini dikontribusi salah satunya oleh adanya peningkatan kadar AMH. Masih ingat nggak kemarin? Iya. Kemarin. Iya. Nah, kenapa? Karena AMH sama FSA ini saling berinteraksi dalam melakukan follicular recruitment. Kalau yang ini lebih dominan, ini susah direkrut. Itu kan masalahnya kan. Jadi kemarin pertanyaan saya adalah, ada nggak yang mempengaruhi AMH sehingga supaya FSA-nya nanti waktu kita kasih bagus kerjanya, maka AMH ini kan ditekan. Tapi gimana kita nekannya kalau kita nggak tahu apa yang mempengaruhi AMH gitu. Kok kamu ngomongnya malah FSA? obesity.
Ya oke, obesity. Tapi justru kalau yang saya baca central obesity malah menekan Iya, ada dua pendapat. Menekan kalau central obesity malah dia cenderung menekan AMH, termasuk ada satu riset yang saya baca kalau dia central obesity-nya bahkan pada pasien PCOS justru kadar AMH-nya cenderung lebih rendah pada Oke, central lebih, obesity. ya, yang penting buat saya kita mendapatkan gambarnya. Di dalam molekuler itu bisa aja pathway itu bisa macam-macam, tapi at least pathway-nya kita dapat dulu. Kamu mungkin masih ingat di pembicaraan kalau kalian hadir ya, mungkin kira-kira 1 atau 2 minggu yang lalu kita kan diundang oleh metabolic endocrine membicarakan pasien dengan BMI 50 berapa sekian, yang ternyata terjadi apa? Aminuria. Dan waktu dicek terjadi apa? Hipogonadotropin, hipogonadisme. Kalau kalian ingat apa diskusinya saat itu, sampai pasien akhirnya diputuskan untuk dilakukan apa? Bariatric surgery, karena pasien udah jelas tidak respon dengan terapi medikamentosa. Nah, itulah pentingnya kita mendapatkan ide-ide ini, karena kekhawatiran saya adalah nih teman-teman endokrin penyakit dalam ini udah jauh lebih maju dari kita nantinya. Mereka main polycystic ovary syndrome juga, mereka main hiperprolaktin juga. Secara kita ogah-ogahan mau berbicara tentang diabetes, tiroid, adrenal, malu-malu. Sekarang kita nggak boleh malu-malu ngomong tiroid. It's a part of our, ya. Jangan malu-malu. Kalau enggak nanti disikat sama penyakit dalam nanti. Makanya itu di situ pertemuan-pertemuan itu penting karena kita bisa melihat idenya. Ya, dan kemarin waktu hari Jumat kemarin masih ingat ada pasien dengan indeks massa tubuh 50 yang terjadi apa? Siklus anovulasi juga, aminore juga kan lihat apa yang terjadi? Hipersekresi LH. Kalau yang di sana hipogonadotropin, hipogonadisme. Ini kan sesuatu clinical experience yang sangat menarik. Sama-sama indeks massa tubuhnya 50. Bayangkan indeks massa tubuh 50. Ya. Jadi dan itu di yang satu ya. Yang satu karena estradiolnya rendah. Yang satu estradiolnya rendah. Sehingga dia aminore karena hipo-hipo. Nah, yang kemarin dikirim ke kita dengan obesity IMT 50 dan yang terjadi apa? Pasien dirujuk ke kita karena abnormal bleeding. Masih ingat kan? Sally sama Kak Alif kan? Iya. Dengan endometrium yang kemarin sekitar 8 mili, tapi katanya sebelumnya jauh lebih tebal. Kan dua clinical direction yang jelas berbeda, tapi berasal dari sumber yang sama, obesity. Nah, ini yang makanya saya bilang kita harus mampu memahami ini. Pertanyaan saya sekarang, ya, polycystic ovary syndrome saat ini diagnosisnya menggunakan pendekatan seperti apa? Pereksklusional. Apa? Pereksklusional. Apa yang dimaksud eksklusion? Misalnya kalau pada kita harus menyingkirkan misalnya penyebab kandungan tiroid, prolaktin, sama hiperadrogen karena penyebab yang lain. Yang lain? Menyingkirkan segala kemungkinan diagnosis yang menyerupai dengan keluhan PCOS seperti aminore dan Saya kebetulan mendengarkan kuliah Profesor Kumarasamy ada di YouTube, ada beberapa seri kuliah polycystic ovary syndrome, dan dia memperkenalkan apa yang disebut sebagai the three pillars dan the three steps. Menurut saya kalau kalian
bisa mendengarkan ini, kalian dengan sangat mudah bisa memahami apa itu polycystic ovary syndrome in terms of polycystic ovary syndrome itself dan how to make a diagnosis. Nah, kalau misalnya kalian mau, saya beberapa minggu yang lalu pernah diminta oleh PT Dexa Medica untuk memberikan lecture di Rumah Sakit Bunda, ya. Dan karena mereka tentu ada produk yang mereka ini, saya sih sayang ada sesuatu hal yang saya buat dan mungkin ada bagus di share. Bisa dinyalain nggak? Biar nggak apa-apa ini. Dioperate sama India. Dinyalain dulu kan TV. Katanya itu lengkap. Ada kan? Ada kan? Ada muncul tadi. Di slide. Lumayan juga. Baru bilang beli laptopnya. Cihui kan? Cihui. Cuy. Enak aja beli. Oke, sebenarnya ini waktu itu saya diminta untuk memberikan basic principles untuk penanganan insulin resistance. Tapi ada baiknya karena ini ada beberapa kepustakaan yang saya review untuk melihat basic dari polycystic ovary syndrome. Yang mudah-mudahan ini melengkapi dari apa yang sering kalian dengarkan dari kuliah Dr. Tommy. Oke, slide. Oke, jadi kalau kita lihat polycystic ovary syndrome ini sekarang boleh dijadikan sebagai sesuatu yang baru yang perlu kita pahami bersama. Kenapa? Seperti endometriosis, ya, sekarang kita berhadapan dengan apa yang disebut sebagai the chronic disease. Artinya penyakit-penyakit yang tidak mudah untuk ditata laksana secara akut. Mungkin selama ini kita berpikir semua penyakit itu bisa ditata laksana dan kemudian sembuh total, tapi sekarang kita bisa melihat ada beberapa kondisi yang membutuhkan sebuah long term management. Dan kalau kita lihat di sini, chronic disease ini berhubungan dengan anovulatory disorder, hyperandrogenism, dan polycystic ovarian morphology. Jadi ini adalah basic foundation dari polycystic ovary syndrome. Boleh slide berikutnya. Asal kalian tahu bahwa ini sama dengan endometriosis. Jadi kalau kita mendalami tentang polycystic ovary syndrome, basically is almost it. Cuma kalau saya lihat endometriosis itu nanti ujungnya ke arah inflamasi yang hebat. Kalau yang ini ujungnya ke arah metastase. Ya, tapi starting pointnya sama. Everything start from the womb. Ya, seperti kita juga sekarang melihat bahwa endometriosis juga start from the womb, di mana adanya accelerated dari endometrial maturation in utero, ini akan menyebabkan terjadinya neonatal menstruation dan tumpahnya endometrium ke dalam rongga perut sejak dini. Ya. Nah, PCOS juga more or less are the same. Coba kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari origin
polycystic ovary syndrome. Jadi ini nggak tahu startnya dari mana, tapi dikatakan bahwa seorang ibu yang memang memiliki karakter dari polycystic ovary syndrome, jelas apabila dia hamil dan memiliki anak, maka tentu apa yang ada di dalam tubuhnya dapat mendrive everything to hyperandrogen. Nah, inilah yang menyebabkan bayi-bayi yang ada di dalam uterus ini terpapar dengan androgen dan kemudian dia akan berujung dengan female baby. Tentunya kita akan bicara female baby karena male baby juga nanti ternyata ada, tapi kita nggak berurusan dengan male. Nah, ini nanti female baby ini kemudian akan berubah kembali menjadi seorang ibu yang dengan karakter polycystic ovary syndrome. Nah, salah satu yang kita menarik di sini adalah terkait dengan placenta. Karena kalau kita kembali kepada steroidogenesis dari placenta, maka jelas steroidogenesis di placenta ini unik. Karena placenta umumnya steroidogenesisnya hanya berhenti sampai pembentukan progesteron, and then the rest dia harus berkolaborasi dengan fetus, ya kan? Karena apabila dia sudah melepaskan progesteron, maka progesteron itu harus masuk ke dalam fetal circulation, dan kemudian dengan bantuan adrenal gland, maka progesteron ini bisa diubah menjadi androgen, dan kemudian androgen yang sudah dihasilkan oleh fetal adrenal gland itu akan ditransfer kembali ke placenta, dan kita tahu di placenta ada enzim aromatase, dan barulah di situ estrogen akan dihasilkan. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa placenta yang terganggu fungsinya, terganggu fungsi enzim aromatase, akan menyebabkan androgen yang berasal dari fetal adrenal gland itu tidak dapat dikonvert menjadi estrogen, dan inilah yang menyebabkan terjadinya in utero androgen exposure kepada janin. Ya. Nah, inilah yang salah satu hal-hal yang perlu kita pahami. Kenapa PCOS itu starts from the utero? Ya, slide. Dan kemudian kalau kita lihat polycystic slide. Dan kalau kita lihat polycystic ovary syndrome itu, kalau kita anggap sebagai the chronic disease, maka kita harus membuka wawasan kita. Kenapa? It's not only reproductive problem. Ya. Kalau kita bicara penderita polycystic ovary syndrome, kalau dia masih muda, maka yes, kita akan dealing dengan menstrual disorder, fertility disorder, abnormal uterine bleeding, ya, amenorrhea dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak memahami polycystic ovary syndrome ini secara komprehensif dan kita hanya mencoba menangani problem reproduksinya, maka at the end kita akan lihat pasien kita akan jatuh ke dalam metabolic problem. Jadi ingat, endokrin kita meskipun temboknya di label dengan reproductive endokrinology, tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa melihat adanya potensi dari metabolic disorder. Ya, misalnya katakanlah ada pasien yang obesity datang dengan masalah gangguan menstruasi, masa kita mau hanya induksi ovulasi tanpa melihat apa dampak selanjutnya dari obesity tadi. Nah, inilah kenapa polycystic ovary syndrome ini juga menarik, sama seperti endometriosis, karena jelas kita nggak bisa sendirian, sama kayak endometriosis, nggak bisa sendirian, harus multidisciplinary, dan kita lihat harus melihat dari berbagai point of view, ya, nggak bisa cuma satu point of view aja, ya. Endometriosis pun sama, makanya bisa kita lihat di sini bahwa menangani kasus seperti ini nggak sesuatu hal yang sederhana. Jadi kalau kita lihat spektrum problem yang ada pada polycystic ovary itu, kalau kita lihat jelas
bukan hanya fertility disorder, bukan hanya menstrual disorder, bukan hanya recurrent pregnancy, tapi lihat banyak sekali hal-hal yang akan mengikuti. Slide. Ini adalah diagnosis yang selama ini kita gunakan dan nggak ada yang lupa tentang ini tentunya, dan kita sampai saat ini masih setuju menggunakan S3 atau SRM agreement di tahun 2003, 2 out of 3 dari 3 ini slide. Akan tetapi di sini bisa kita lihat bahwa Prof. Ari Kumarasamy telah memperkenalkan apa yang disebut sebagai the three pillars. The three pillars artinya kita melihat polycystic ovary syndrome itu ditegakkan melalui 3 pilar. Pilar yang pertama adalah gangguan menstruasi, pilar kedua adalah hyperandrogenism, dan pilar ketiga adalah polycystic ovary morphology. Nah, kalau kita menggunakan kriteria terbaru dari polycystic ovary syndrome, maka sekarang kalau kita bicara tentang menstrual disorder, maka kita bicara ada 2 aspek. Pertama adalah yang disebut sebagai menstrual disorder berbasis kepada menstrual cycle atau siklus menstruasi. Jadi yang kita lihat adalah panjang siklus menstruasi. Yang kedua adalah frekuensi dari menstruasi. Dan tentu sekali lagi tentang menstrual disorder ini hanya boleh dilakukan setelah 1 tahun pasca menarki. Ya. Kalau kurang dari 1 tahun dari menarki masih dianggap sesuatu yang mungkin diakibatkan karena HPO axis immaturity. Jadi di sini jelas sekali ya, kalau kita nggak usah menghafal angka-angkanya, tapi jelas yang kita pahami adalah bahwa ada sebuah period yang tidak boleh kita melakukan definisi gangguan menstruasi, yaitu di bawah 1 tahun dari sejak menarki. Tapi selebih dari itu maka kita mengikuti dari apa yang mereka sampaikan ya. Kalau di atas 1 tahun tapi masih kurang dari 3 tahun, maka the shortest adalah kurang dari 21 hari. The longest adalah lebih dari 45. Ya, ini hanya is a matter of number ya. Saya nggak begitu suka menghafal-hafal angka. Saya lebih suka menghafal prinsip ya. Jadi yang jelas di sini kita lihat ini sama seperti definisi Vigo terkait dengan seberapa sering menstruasi itu muncul. Dan kalau kita lihat di sini bahwa yang disebut sebagai gangguan menstruasi adalah too frequent atau less frequent. Yang disebut too frequent artinya lebih sering adalah kalau misalnya siklusnya di bawah 21 hari. Tapi kalau less frequent ya antara 35 atau lebih. Ya udah kira-kira gitu aja prinsip. Ya. Nah, kalau misalnya pasien ini siklusnya kelihatannya normal, maka yang kita tanya adalah apa? Berapa kali haid yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun? Ya, kalau haid yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun itu hanya kurang dari 8 kali, maka ini disebut sebagai gangguan menstruasi. Ya, jadi sekarang berdasarkan the new kriteria, maka kita bisa melihat bahwa gangguan menstruasi didefinisikan berbasis kepada panjangnya siklus menstruasi dan jumlah total kejadian menstruasi per tahun. Ya. Oke. Lalu pilar yang kedua yaitu hiperandrogenisme. Kalau pilar hiperandrogenisme maka ada 2 hal yang harus dilihat, yaitu yang pertama sebagai clinical hyperandrogenism dan yang kedua adalah biochemical hyperandrogenism. Kalau klinis kita udah sering menggunakan yang disebut sebagai modified Fehrenberg-Gallwey, meskipun masih ada perdebatan tentang cut off dari modified Fehrenberg-Gallwey
dikatakan bahwa orang Asia harusnya punya cutoff yang lebih rendah daripada orang Caucasian atau orang Mediterranean. Oke lah, terserah. Nanti yang penting kita tahu bahwa kita harus melakukan pemeriksaan klinis. Lalu hair loss, Ludwig visual score. Perempuan yang datang dengan gangguan menstruasi dan mengeluhkan banyaknya rambut yang rontok, ini merupakan salah satu indikator dari clinical hyperandrogenism. Ya. Jadi mungkin belum sampai terjadi alopecia, tapi kalau kita menanyakan apakah seorang perempuan ini kita curigai ada hyperandrogenism atau tidak, maka kita pastikan dia ada rambut rontok atau ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka mungkin kita harus melanjutkan dengan biochemical hyperandrogenism. Total testosteron dan free testosteron adalah hal yang biasanya dilakukan, tapi biasanya melakukan pemeriksaan free testosteron tidak mudah. Biasanya kita menggunakannya free androgen index. Nah, itu di situ dikasih catatannya bahwa apabila pasien sedang dalam terapi hormonal, maka dia harus di wash out, ya kan? Lalu kemudian PCOM morphology, kita lihat follicle numbers, ya itu lebih ketat lagi. Kalau per ovarium, dan kita nggak semua punya ultrasonografi yang canggih yang bisa menghitung the whole follicle anthrax, ya kecuali kalau kita punya USG yang memiliki fasilitas sonoavisi, ya itu mungkin boleh. Tapi kalau enggak, kita per plane aja, per section aja. Per section itu paling enggak minimal 10, ya, minimal 10 dengan ovarian volume di atas 10. Dia tidak ada kriteria dari dominasi stroma. Tapi biar gimana pun dominasi stroma boleh di mention di PCO morphology apabila memang tampak, karena penelitian juga memperlihatkan adanya asosiasi yang kuat antara dominasi stroma dengan hyperandrogenism. Ya maksudnya dok, kalau misalnya kita dapat yang lebih dari 10 walaupun nggak dominasi stroma, tetap kita masukin PCOM. Gitu. Kita ikut ini, ya kita ikut ini, karena saya lihat orang-orang cuma lihat folikel kecil-kecil aja udah langsung bilang PCOM. Ya, folikel cuma 4 kecil-kecil dibilang polycystic ovary. Dan kasihannya itu jadi mindset pasiennya. Pasiennya kemana-mana ngaku polycystic ovary. Ya. Nah, AMH kita bisa lihat ini sebenarnya masih kontroversi, tapi sudah mulai dimasukkan sebagai salah satu indikator, dan itu adalah hal yang ingin kita bahas pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan terhadap AMH? Oke, slide. Setelah kita mengenal 3 pillars, maka Prof. Ari Kumarasamy menyampaikan apa yang disebut sebagai the 3 steps. The 3 steps untuk melakukan diagnosis. Jadi sudah kita lihat bahwa penegakan diagnosis dari polycystic ovary syndrome adalah 2 out of 3 dari 3 indikator tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan adanya irregular menstruation plus polycystic ovary, clinical hyperandrogenism, udah jelas. Ini kasus polycystic ovary syndrome. Ya. Nah, karena kita ada di Asia, maka tanda-tanda klinis hyperandrogenism ini biasanya tidak tampak. Apa yang harus kita lakukan? Cek testosteron total, free androgen index. Ya. Nah, kalau ternyata nggak ada juga hyperandrogenismnya, maka cek either ultrasound atau AMH. Jadi AMH udah mulai masuk di sini, tapi di step yang terakhir. Jadi bukan di step yang awal. Dan kalau kita sudah tahu pasien udah jelas ada gangguan menstruasi dan ada hirsutism, ngapain lagi cek AMH? Kalau untuk penegakan diagnosis, karena udah tegak. Ya. Paham ya? Jadi ada 3 steps. Maka pertama, kalau pasien gangguan haid plus hiperandrogen,
hiperandrogennya nggak ada, hanya gangguan haid aja, maka cek androgen biochemical. Ya. Kalau biochemical nggak ada juga, cek USG atau AMH. Ya, tentu buat kita tentu lebih mudah USG. Ya. Karena AMH nggak selalu terjangkau dan selalu bisa dilakukan. Slide. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, harusnya kita semua paham bahwa namanya polycystic ovarian morphology itu ada beberapa kriteria yang perlu ditemukan, yaitu pertama bisa kita lihat ovariannya pasti besar karena adanya dominasi estrogen, dan kemudian follicle arrest. Ya, semalam saya dapat seorang remaja 23 tahun yang juga dengan gangguan menstruasi, ya, kan tetapi tidak mau di ultrasonografi. Ya, saya bilang saya mungkin akan miss diagnosis dari polycystic ovary syndrome karena dia tidak menunjukkan adanya gejala-gejala hiperandrogenisme. Ya. Nah, saya khawatirnya kalau saya cek testosteron total dan normal, maka saya nggak mungkin juga bisa menegakkan polycystic ovary syndrome karena saya nggak bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Ya, dia bilang nggak apa-apa, ya sudah. Ya, karena pasien masih reluctant untuk melakukan transrectal sonografi. Oke, slide. Ya, ini yang saya mau agak highlight sedikit dari lecture ini karena kita kan endokrinologis. Ya, ada beberapa indikator yang sering kita temukan pada problem siklus anovulasi, atau dalam hal ini kita bicara polycystic ovary syndrome, yaitu hipersekresi LH. Nah, jadi kalau kita bicara hipersekresi LH, maka jelas di sini ada beberapa penjelasan kenapa siklus anovulasi ini berujung dengan hipersekresi LH. Dan untuk itu kita memang bisa berpikir untuk mengubahnya, atau mungkin belum bisa mengubahnya. Contohnya di sini adalah hipersekresi LH. Kita tahu bahwa LH merupakan salah satu gonadotropin yang dikendalikan oleh gonadotropin releasing hormone. Dan kita lihat bahwa mekanisme pulsatilitas dari Jahn-Arich ini akan menentukan apakah gonadotropin yang dihasilkan ini akan menjadi LH dominan atau FSH dominan. Dan bisa kita lihat pulsasi dengan amplitudo yang rendah tapi frekuensi yang tinggi akan memicu terjadinya LH predominant. Jadi siapa yang mengendalikan itu? Neurotransmitter. Who knows? Nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak bisa mengintervensi neurotransmitter. Jadi artinya salah satu teori kenapa terjadi hipersekresi LH adalah terganggunya mekanisme pulsatilitas Jahn-Arich. Nah, ini terkait dengan neurotransmitter, terkait dengan candy neuron, dan siapa yang bisa mengintervensi itu? Ini kita bicara adalah primary condition. Ini primernya siapa? Hipersekresi LH di secondary. Ya, ini teori-teori. Terus yang kedua adalah terkait dengan rendahnya progesteron, yang namanya siklus anovulasi. Nah, ini memperlihatkan bahwa antara ayam dan telur, ya, siapa yang duluan bermasalah, sentral atau perifer? Ya, tapi ujungnya adalah hipersekresi. Nah, kalau yang tadi barusan kita bahas adalah terkait dengan problem di sentral yang menyebabkan hipersekresi LH. Akan tetapi hipersekresi LH juga bisa dipicu karena siklus anovulasi yang menyebabkan rendahnya progesteron. Kita tahu progesteron jelas memiliki efek inhibisi negatif terhadap LH. Jadi dengan rendahnya progesteron maka LH akan meningkat. Itu adalah salah satunya. Lalu kemudian ini juga sesuatu hal yang disampaikan oleh penulis ini, bahwa sebenarnya LH ini bisa diatur melalui GABA neuron. Akan tetapi dia harus diinitiate oleh duduknya progesteron di progesteron reseptor di GABA neuron.
Nah ternyata pada kasus-kasus seperti ini, ya tentu kan kalian bilang kalau gitu kita tekan LH dengan memberikan progesteron saja kalau gitu, karena kan progesteron bisa menekan LH. Nah tetapi ternyata pada kasus dengan adanya less progesterone reseptor di GABA neuron, maka even kita memberikan progesteron sekalipun maka LH tidak akan turun. Jadi artinya kita bisa saja ya mencoba menurunkan kadar LH dengan memberikan progestin, tapi kalau setelah kita berikan progestin LH tidak turun juga, maka ada kemungkinan progestinnya tidak bekerja pada GABA neuron. Lalu kemudian GABA neuron ini ternyata juga dipengaruhi oleh androgen, ya. Dan ternyata akibat high androgen maka dia akan mengganggu, ya, atau akan memicu, katakanlah stimulasi. Kan GABA merupakan salah satu neurotransmitter, dan kita lihat ya bahwa dengan adanya high androgen ini yang bekerja melalui GABA neuron, ternyata dia akan mempengaruhi juga mekanisme pulsatilitas dari GnRH. Jadi lihat bahwa di sini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang bisa kita perbaiki apabila kita ingin mengatasi hipersekresi alfa. Kispeptin dan neurokinin tadi saya sudah sampaikan, ini ada pasti ada problem di sentral. Dan yang terakhir, kembali lagi topik kita AMH. Bisa kita lihat AMH akan bekerja melalui GnRH neuron, tapi dia tidak menjelaskan terlampau detail bagaimana mekanismenya. Yang jelas kalau ada AMH yang tinggi, maka GnRH neuron akan lebih melepaskan LH dibandingkan FSH. Jadi bisa kita lihat di situ. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang terjadi di sentral. Artinya dengan kadar LH yang tinggi, kita semua tahu akan terjadi mekanisme steroidogenesis di folikel berdasarkan mekanisme two-to system. Apa yang terjadi Jamie kalau LH-nya tinggi? Akan terjadi akumulasi dari androgen, di mana di sel granulosa itu mempunyai kapabilitas untuk mengkonvert androgen menjadi. Kita bicara LH-nya itu apa yang terjadi? Titik. Peningkatan LH akan menyebabkan akumulasi androgen intrafolikular, sehingga Akumulasi. Gimana mekanisme? Fitri? Iya, bagaimana caranya? Sekali? Ada peningkatan uptake kolesterol, kemudian dengan side chain cleavage berubah jadi progesteron, kemudian dengan dari progesteron dengan CYP 19 diubah ke menjadi androgen. CYP 19. 17 maaf dong, 17 Di mana itu? di sel TK. Atas perintah? Ya. Ya bilang dong bahwa LH ada bekerja di sel TK, dan di sel TK ada LH reseptor. Interaksi antara LH dengan LH reseptor akan memicu terjadinya uptake kolesterol diikuti dengan aktivasi enzim CYP yang akan convert dari kolesterol C27 menjadi C21 yaitu progesteron. Lalu kemudian CYP17 akan convert lagi C21 menjadi C19 yaitu androgen. Ya. Kalau ini fisiologis. Nah, ternyata enggak cuma masalahnya terjadi di sentral,
tapi problem terjadi juga di ovari. Apa yang terjadi di ovari? Ternyata diketahui belakangan bahwa folikel dari penderita PCO ternyata sangat super sensitif terhadap LH. Nah inilah yang mungkin menjadi cikal bakal adanya problem folikel di orang-orang polisistik ovari. Jadi belum tentu bahwa dengan kalian dapat folikel banyak segala macam itu semuanya bagus, ya. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi. Ternyata dengan adanya sensitivity yang meningkat terhadap LH, maka folikel antral yang kecil-kecil itu ternyata segera menghasilkan hormon jauh lebih tinggi. Dan apa yang terjadi? Dia akan menimbulkan supresi terhadap FSH karena kadar estradiol akan naik. Ya. Dan apa akibatnya dengan adanya supresi terhadap FSH? Maka ini menyebabkan ya, rasio antara LH dan FSH makin lebar. Jadi udah LH-nya naik, ini FSH-nya juga ditekan turun karena ada feedback negatif dari folikel. Ya, jadi ini kita tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi memang kalau kita lihat patogenesis dari polycystic ovary syndrome ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya. Kenapa prematur LH malah bikin estradiol sama progesteronnya naik ya? Kita bilang prematur LH respon ya. Respon terhadap LH kan two cell to system jalan kan. Padahal ini masih small antral. Iya kan? Nah, kalau misalnya ini di post antral sih nggak apa-apa. Ini folikel yang kecil. Oh, jadi dia langsung aktivasi. Langsung aktif, Steroid. melepaskan steroid hormon dan kemudian menimbulkan supresi ke atas. FSH-nya tertekan. Jadi bisa kita lihat yang satu naikin LH, satu mekanisme lagi nurunin FSH. Jadi gapnya makin besar kita lihat. Jadi itu, dan ini sesuatu yang sifatnya apa istilahnya bawaan, karena ini kaitannya dengan apa ya istilahnya mungkin epigenetik dan lain sebagainya. Karena jumlah reseptornya lebih banyak ya. Mungkin reseptornya, mungkin juga apa Fungsinya. responsiveness-nya. Ini kan bisa kita lihat nih, lihat tuh graf yang sebelah kiri bisa kita lihat folikel yang berasal dari kontrol dengan polycystic ovary, lihat kadar A2, ya kan? A2-nya jelas tinggi, padahal itu folikel yang sama yang berasal dari ovari. Nah terus kemudian di sebelah kanan bisa kita lihat density dari LH reseptornya, ya pada folikel di polycystic ovary syndrome jelas di atas rata-rata dari kontrol. Jadi ini memperlihatkan adanya mekanisme terjadinya problem juga di ovarium. Ya. Jadi nanti ingat ya kalau nanti saya nguji tentang polycystic ovary syndrome, kalau saya tanya patogenesis apa yang terjadi, maka kalian harus menjelaskan mulai dari sentral apa yang terjadi, ovarium apa yang terjadi. Ini baru kita bicara tentang mekanisme di poros HPU. Ya, jadi apa yang terjadi di sentral, apa yang terjadi di ovarium. Ya, polycystic ovary syndrome ada sesuatu yang pasti akan kita uji. Ya, selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat juga apa yang terjadi di ovarium bukan hanya sensitivitas terhadap LH, tapi juga enzim-enzimnya. Bisa kita lihat semua enzim yang akan membawa kolesterol di create menjadi androgen itu jauh lebih aktif daripada enzim yang mengubah androgen menjadi estrogen. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang dihafal, tapi karena kita tahu tadi the three pillars, one of the pillars is hyperandrogen, maka kita bisa lihat bagaimana
alignment untuk menjadi androgen itu kan mulai dari LH, mulai dari respon folikel terhadap LH, lalu kemudian enzim-enzim steroidogenesis yang mengarah kepada androgen, which is adalah tadi udah disebut kalip CYP11, CYP17 ya. Dan CYP19 malah diturunkan karena CYP19 atau aromatase itu kan akan mengubah androgen jadi estrogen. Ini malah aktivitasnya jadi turun. Jadi semua yang mengarah kepada pembentukan androgen itu semua akan meningkat. Ya, jadi bukan sesuatu yang apa, tapi kita lihat aja ininya apa namanya downstream pathway. Ya. Oke, terus. Nah, ini yang saya mau kasih lihat. Ini harusnya PR kalian. Ya. Kan kemarin saya tanya kan, apa saja yang mempengaruhi kadar AM? Nah, gambar ini kan jelas apa aja yang mempengaruhi AM. Ya, kita semua pasti tahulah AMH berasal dari preantral molecule. Ya, tapi tadi kan saya udah tanya kan di sini apa aja. Ya, nah itu lihat androgen, LH, insulin, ya, ages. Apa itu ages? Advanced glycation and product. Apa itu? Produk metabolit dari high blood sugar level. Ya. Ages ini, ya, kalau tinggi, jelas dia akan memicu terjadinya peningkatan reaktif oksigen spesies. Dan ages adalah merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya reproductive aging, terutama pada ovari. Ini belum banyak nih yang meneliti tentang ages. Ya. Jadi selama ini kita cuma sampai sebatas insulin resistan, ya. Tapi kita belum pernah ngecek orang-orang yang kita sebut insulin resistan itu gimana dengan ages atau advanced glycation and product. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat beberapa jawaban kalian benar. Androgen, ya, LH yang tinggi, insulin resistance. Ini semua berpotensi untuk memicu peningkatan AMH. Problemnya AMH ini, sekali lagi tadi kan saya katakan, dia bertarung dengan FSH. Ya, dalam hal follicular recruitment. Kalau AMH-nya menjadi predominan, maka folikel akan sulit untuk direct. Lalu kemudian AMH seperti yang selalu disampaikan menurunkan kerja dari aromatis, padahal estrogen merupakan sebuah hal yang harus terjadi pada folikulogenesis. Nggak mungkin kalau estrogen nggak dihasilkan, folikel nggak mungkin bertumbuh. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ya. Artinya AMH ini sekarang menjadi sentral dari penanganan polycystic ovary syndrome. Ya. Nah, sekarang masuknya dari mana nih? Artinya kalau kita melihat kadar AMH tinggi, maka tentu kita harus melihat apakah androgen pasien ini tinggi atau enggak. Apakah LH pasien ini tinggi atau enggak. Apakah insulin ini tinggi atau enggak. Ya. Itu paling 3 indikator yang saya pikir perlu kita review kalau kita mendapatkan high AMH. Lihat nggak ada panah titik-titik antara AMH dan resistensi insulin. Ini juga sesuatu hal yang menarik. Ya. Dan dengan titik-titik ini sebenarnya ini membuka peluang terkait dengan risk pathway apa yang bisa menjelaskan kenapa AMH juga bisa memicu terjadinya insulin resistance. Artinya di sini ada circulus vitosus atau lingkaran setan antara insulin dengan AMH. Nah, jadi artinya menangani AMH artinya kita harus menurunkan androgen
menekan LH, menekan insulin. Ya, dulu kan kita pikir apa kita create AMH antagonis, ya. Tapi ternyata kalau kita lihat panah-panah ini, kenapa nggak kita perbaiki saja androgen, perbaiki saja LH-nya, perbaiki saja insulin? Itu tentu akan jauh lebih baik, sementara kita menunggu mungkin suatu saat mungkin betul akan ada AMH antagonis. Ya, slide. Nah, karena ini kita bicara insulin resisten, sebenarnya ada timbul pertanyaan. Insulin resisten ini sebuah primary condition yang memicu PCO, atau sebaliknya PCO memicu insulin resisten. Ya, itulah artinya apapun itu, ya, kita harus memutus mata rantai ini, atau lingkaran setan lebih tepat. Lingkaran setan ini harus diputus. Next slide. Oke, kalau kita bicara insulin resistance, tentu kita bicara tentang mekanisme kerja dari reseptor insulin. Dan kita tentu mengenal apa yang dikenal sebagai mekanisme fosforilasi. Dan kalau kita lihat protein yang penting pada insulin reseptor dikenal sebagai IRS1, ya. Dan terdapat residu protein pada permukaan dari IRS1, yaitu protein tirosin dan serin. Kalau kita mau reseptor insulin ini bekerja, maka fosforilasi harus menduduki tirosin, bukan serin. Jadi harus tirosin yang difosforilasi, baru kemudian struktur molekul ini akan mengaktifkan secondary messenger pathway yang berujung kepada glukos aktif, ya kan? Karena dia akan mengaktifkan apa yang disebut sebagai GLUT4, ya. Nah, akan tetapi kalau ternyata ada kesalahan dalam fosforilasi, malah yang difosforilasi serinnya, bukan tirosinnya, maka protein ini menjadi inaktif. Maka akan dibutuhkan insulin yang sangat tinggi untuk mengaktifkan glukos aktif. Ya. Jadi sama kayak kalau difosforilasi tirosinnya, maka kamu tidur tapi dalam kondisi yang sehat, jadi diketok pelannya udah bangun. Tapi kalau yang difosforilasi serinnya, kamu kayak orang mungkin habis jaga malam, tidurnya sangat dalam, sehingga diketok pelan pun nggak bangun, terpaksa harus digedor baru bangun. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau fosforilasinya di serin, maka harus digedor dulu baru glukosa baru bisa diambil. Tapi problemnya apa yang terjadi? Apa konsekuensi yang terjadi dengan adanya insulin resistance ini? Apa kira-kira? Tomo bisa jelasin apa konsekuensi dari hiperinsulin? Apa insulin resistant? Peningkatan insulin akan meningkatkan insulin like growth factor dan bekerja pada sel TK untuk mengaktifkan lebih banyak androgen, dan androgen yang lebih tinggi itu akan Dia meningkatkan insulin growth factor. Dari mana dia? Apa ada yang lain? Sally? Bisa ada dua mekanisme. Yang satu, dia memang insulin itu karena kondisi preinsulinemia bisa menempati reseptor GF1 reseptor pada sel TK sehingga mengaktifasi jalur hyperandrogenisme. Dan yang kedua, dia juga menekan produksi SHBG dari liver sehingga kondisi androgen bebasnya meningkat. Bukan dua dong artinya. Mungkin lebih dari dua. Ada yang mau nambahin? Meningkatkan IGF binding protein. Apa? IGF binding proteinnya juga meningkat. IGF binding proteinnya meningkat.
sehingga ke apa IGF-1 juga meningkat di sel TK jadi kaya. Ini kacau. IGF-1 itu sama seperti hormon steroid, dia hanya bisa aktif kalau dia lepas dari binding proteinnya. Kok malah IGF binding protein meningkat? Kalau IGF binding protein meningkat, tentu semua IGF akan terikat dengan binding protein. Menurut dokter. Ini kan tadi dikatakan bahwa kalau terjadi resistensi insulin maka terjadi hiperinsulinemia. Kalau terjadi hiperinsulinemia maka insulin tadi akan duduk pada IGF-1 receptor pada sel TK. Harus disebut dong Celi. Disebut di sel TK. Itulah kenapa didudukinya reseptor IGF-1 tadi akan kembali memicu terjadinya androgen production pada saat itu. Dan selebihnya hiperinsulin akan mengganggu sintesis protein pada liver. Maka sintesis protein yang terganggu adalah SHBG dan IGF binding protein. Justru di sini dengan turunnya IGF binding protein, IGF-1 yang bebas akan meningkat sehingga bersama-sama dengan insulin dia akan duduk di IGF-1 reseptor di sel TK dan makin androgennya makin bertambah, ya. Dan kemudian androgen tadi setelah dihasilkan, maka kemudian dengan adanya aktivitas dari 5 alfa redutase maka dia akan makin kuat menduduki androgen reseptor, ya. Dan kalau dia keluar androgennya, maka gara-gara sintesis protein di liver diganggu oleh hiperinsulin, maka SHBG sintesis juga diganggu sehingga free androgen index akan naik, sehingga androgen bebas akan naik. Apakah cuma androgen bebas yang naik? Estrogen bebas juga naik. Free estrogen juga akan naik. Itulah kenapa kasus PCOS kalau kita bicara long term, kita nggak cuma bicara hiperandrogen tapi juga bicara hiperestrogenisme. Jadi ujungnya apa? Endometrial hyperplasia, abdominal cell bleeding, estrogen dependent disease, breast cancer. Ya. Nah, jadi ada orang yang juga mengasosiasikan antara hal ini dengan endometriosis juga yang kena estrogen. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami tentang insulin resistance. Ya. Jadi lihat dalam hal ini insulin resistance ini bisa dua masalah. Bisa ke metabolik, bisa ke masalah reproduksi. Ya. Ke metabolik, ya. Insulin tugasnya apa? Menguptake glukos. Lalu kemudian setelah menguptake glukos, apa lagi? Glukos itu akan disimpan dalam bentuk glikogen. Ya. Jadi dia fungsinya adalah menguptake dan menstorage. Ini yang paling penting dari insulin. Sehingga kalau insulin ini terganggu kerjanya, pada kondisi apa? Kita umumnya mendapatkan kondisi resistensi insulin yang fisiologis. Ada kondisi apa? Kenyang. Dari berapa kenyang? Lo kalah sama residen gue karena pertanyaan ini buat residen. Kondisi resistensi insulin fisiologis. Pregnancy lah. Ya ampun. Kenapa? Pregnancy dianggap sebagai resistensi insulin yang fisiologis. Kenapa? Ada konsepnya kenapa? Pertanyaan residen nih untuk anak tahun pertama. Placenta organ menurunkan. Enggak, pertanyaannya kenapa harus di-create resistensi insulin pada orang hamil?
prinsipnya dulu, baru kita nanti mekanismenya gimana caranya. Prinsipnya kenapa? Gampang, karena dia punya janin. Jadi kalau insulin ibu bekerja adekuat, janinnya dapat apa? Semua glukos diuptake sama ibunya. Maka dibuat resistensi insulin agar sel ibu tidak bisa menguptake glukose itu secara mudah. Jadi masih ada sisa yang dapat di-share ke janinnya. Itu konsep, ya, itu konsep, ya. Nah, konsekuensi akibat ibu hamil ini mengalami resistensi insulin apa? Apa konsep? Kadar glukosanya rendah. Wih, enak aja. Istasioner. Meningkatkan risiko Naik diabetes dong. Jadi istilahnya kalau kita menggunakan bahasa awam, ibu hamil itu akan menguptake glukos secukupnya. Nah, karena dia menguptake glukos secukupnya, maka konsekuensinya apa? No, bukan itu. No storage. No storage. Kalau gaji kalian pas-pasan, ya, apa kalian bisa nabung? Gali lubang tutup lubang. Iya kan? Nah, kita semua ASN itu. You're not alone. Nah, jadi ya, jangan banding sama Ferry lah. Itu kayak Ferry itu LK, kita FS. Lebih kayaknya. Kayaknya dia LK-nya di 20, kita FSA di 5 lah. 4 kali lipat. Kalau Intan itu sama tapi kongenital. Kalau Ferry itu equal. Genetik faktor yang paling saya. Bawaan sentral berarti. Apapun lah ya. Kalau Intan udah mutation, jadi mungkin epigenetik. Ya itulah. Ya jadi ya kira-kira apa yang terjadi pada ibu hamil konsekuensinya dengan insulin resistance? Dia tidak ada storage, no storage glycogen. Apa konsekuensinya kalau orang punya storage glycogen yang rendah? Dia nggak bisa gluconeogenesis. Nggak bisa gluconeogenesis, betul. Jadi konsekuensinya Dia sering dikomplain kalau dia masuk kurang. pada kondisi apa misalnya? Misalnya ada Hiperemesis gravidarum. Jadi kalau pada kasus hiperemesis gravidarum, kita nggak heran kenapa mudah sekali terjadi. Oh, bukan. Terjadi ketosis. Jangan pingsan. Orang yang jadi gitu, keton bodies itu apa? Itu kan mekanisme gluconeogenesis. Ya. Jadi pertama kalau kita terjadi starvasi, maka langkah pertama yang dilakukan oleh tubuh adalah glikogenolysis. Dia akan memecah cadangan glikogen karena dia merupakan glucose storage. Akan tetapi kalau di ibu hamil, glikogen storage ini hampir minimal karena insulin resistance. Tadi kan kita udah lihat insulin ini penting untuk mengkonvert kelebihan glukose yang diuptake menjadi glikogen. Tapi karena glukosenya pas-pasan yang diuptake, nggak ada glikogen. Maka dengan cepat dia akan mengkonvert gluconeogenesis, yaitu menjadi lipolysis. Triglyceride akan dipecah menjadi free fatty acid dan kemudian dipecah menjadi ketosis. Ya, maka kita bisa lihat bahwa keton bodies ini akan digunakan sebagai sumber energi. Itu yang menjadi strategi dari puasa diet ketum. Mereka mengubah
memakan energi lemak. primernya menggunakan Lipid. lemak, ya bukan menggunakan glukosa. Ya, jadi itu kira-kira yang terjadi di sisi metabolisme seperti itu. Tapi yang menarik adalah di dalam bidang reproduksi, di mana hyperinsulin ini akan meningkatkan hipersekresi LH, dan yang menarik adalah dia ACTH. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat LH itu akan kerja di ovarium, bekerja di sel TK menghasilkan androgen. Kalau ACTH menghasilkan androgen di adrenal. Jadi kita bisa melihat di sini peran androgen itu bukan hanya datang dari ovarium semata, tapi kemungkinan juga bisa datang dari adrenal. Karena linknya tadi ternyata hiperinsulinemia juga meningkatkan ACTH. Ingat ya, ini gue nggak salah kalau nanti gue tanya di ujian. Kalau kalian nanti dapat clinical skenario-nya polycystic ovary, kan akan ada ujian akhir semester kan? Oh, wish. Semester berapa? Ya semuanya maka aja semuanya. Oke, slide. Nah, sedikit terkait dengan masalah obesity. Semuanya kan adipose tissue. Tapi kenapa kalau central obesity ini agak beda dengan adipose tissue yang normal? Apa sih yang membuat dia tidak normal? Infiltrasi saluran Komposisi. hipertrofi. Komposisi. Not really. Kalau kita bicara obesity itu apa sebenarnya? Obesity itu apa? Visceral fat. Visceral fat. Obesity Definisi obesity apa? BMI lebih dari BMI lah. Jangan ngomong BMI. adipose cell hypertrophy. Kita bicara body composition. Jadi artinya kalau misalnya kita bicara obesity, artinya fat composition melebihi dari komposisi yang normal. Itu yang namanya obesity. Nah sekarang kalau kita lihat obesity ini ada dua, ada peripheral obesity atau central obesity. Nah kalau central obesity sering juga disebut sebagai visceral fat. Nah apa istimewanya dari visceral fat? Ini kita bicara, kalau tadi kita bicara tentang insulin resistant di kehamilan, tadi betul tadi kamu udah sebut ada human placental lactogen, ada lagi namanya insulin antagonis yang dihasilkan dari placenta. Nah sekarang kita sedang berdiskusi tentang how insulin resistance can be developed in PCOS patient. Nah salah satu teori dari insulin resistance adalah berkaitan dengan obesity. Dan obesity yang ada adalah central obesity. Nah sekarang coba kita lihat apa yang istimewa dari adipose tissue yang ada pada central obesity. Lebih banyak sel radang. Lebih banyak sel radang. Substance? No, really. Inflammatory cell-nya yang lebih banyak. Apa bedanya hypertrophy dan hyperplasia? Ukuran selnya Ukuran selnya yang besar. Jadi artinya Hypertrofi ukuran sel, hiperplasia jumlah sel. jumlah sel. Kalau hypertrophy artinya kenapa dia bisa hypertrophy? Kenapa dia bisa hypertrophy? Isi dari adipose tissue ini apa sebenarnya? Triglyceride. Apa artinya? Lipid storage. Jadi artinya kalau dia hypertrophy artinya apa? Lemaknya berlebihan. Makanya ditumpuk di situ, maka selnya jadi gede-gede. Ya. Dan apa konsekuensinya kalau selnya jadi gede-gede? Iskemia. Ya. Dan kalau terjadi iskemia maka mulai terjadi damage. Ya. Kalau terjadi damage maka sel radang akan masuk.
inilah yang terjadi istimewanya dari adipose tissue atau adipocyte yang mengalami hypertrophy. Karena dengan datangnya sel radang maka akan terjadi inflammation. Makanya terjadinya central obesity diikuti dengan low grade chronic inflammatory state. Ya. Nah, namun selain itu, ya, sel lemak yang hypertrophy tadi juga melepaskan banyak hal yang mengganggu kerja insulin, seperti resisting retinol binding protein 4, ya, itu yang paling banyak dibahas, ya. Dan kemudian dengan adanya reaksi inflamasi maka bisa kita lihat adiponektin akan turun. Dan apa yang terjadi kalau adiponektin turun? Lemak ini akan ditaruh di mana-mana, bukannya dioksidize, malah ditanam di mana-mana. Maka sering terjadi fatty liver. Ya. Inilah yang kita bisa lihat tadi dengan ectopic lipid, ya, bukan hanya liver tapi bisa juga di otot. Ya. Nah, kalau ada adiponektin maka tentu dia akan bekerja melalui reseptor pipar pipar alfa, dan justru akan terjadi lipid oxidation sehingga akan mengganggu atau akan menghambat terjadinya lipid deposition di mana-mana. Ya. Ini yang mungkin. Ya. Jadi apa turun dok? Adiponektinnya dok? Turun. Karena adanya gangguan dari fungsi lipid tadi kan. Tadi kalau kita lihat healthy adipocyte, dia normally akan melepaskan adiponektin. Tapi dengan adanya kerusakan, reaksi inflamasi, maka adiponektin akan turun. Adiponektin itu bukan simptom inflamasi. Bukan. Jadi adiponektin ini adalah salah satu substance, ya. Itu adipokin. Ini adiponektin. Ya. Adipocyte cytokines itu adipokines. Ya. Itu yang pro-inflammatory. Ya. Ini adiponektin. Ini sangat penting buat kita. Ya. Adiponektin ini juga pernah diteliti di kasus-kasus polycystic ovary syndrome, dan umumnya sebagian besar kadarnya lebih rendah dibandingkan dengan orang non polycystic ovary syndrome, ya. Dan juga sering dihubungkan juga dengan insulin resistance karena memang sumbernya kan sama dari central obesity. Jadi dengan memahami patogenesisnya kita tahu lah nih kalau penelitian PCOS ini sebenarnya ngomong apa, jalurnya kemana, dan seterusnya. Ya. Oke, terus. Nah, ini yang sekarang teori yang agak sedikit terbaru terkait dengan dysbiosis dikaitkan dengan insulin resistance. Nah, coba kalian lihat apa di situ. Nah, kita tahu bahwa ada kuman-kuman residen di lumen usus, ya. Dan kalau terjadi leaky gut atau kebocoran atau terjadi pelebaran gap antara sel, yang dikatakan ini diakibatkan karena pola diet yang terlampau rendah serat, ya, maka ini menyebabkan terjadinya exposure. Coba lihat itu ada PAMPs, itu singkatan dari apa? PAMPs. Ya. Apa tuh singkatan apa? Patogen associated molecule patterns. Artinya? Molekul yang dihasilkan oleh patogen bakteri. Salah. Baca lanjutannya. Sama kayak di MC, lapor MC cuma baca WA doang kalau ditanya. Sebagai tanda keberadaan infeksi.
kalian tentu masih ingat respon imun itu dibagi dua, yaitu innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity adalah sistem imun primer yang bereaksi apabila dia mendeteksi keberadaan patogen associated molecular pattern. Artinya dia nggak butuh tahu ini bakterinya namanya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, tinggalnya di mana, sukunya apa, agamanya apa, dan seterusnya. Yang penting dia tahu ini patogen, karena struktur molekul yang ada jelas menggambarkan dia adalah patogen. Contohnya flagel, contohnya lipopolysaccharide, contohnya double RNA. Mana ada? Manusia kan tahunya single stranded RNA kan. Ini ada double RNA, double stranded RNA. Nah, itu adalah molekul-molekul yang tidak ditemukan pada sel normal. Dia nggak peduli itu kumannya namanya siapa. Maka kalau ada patogen associated molecular pattern teridentifikasi oleh sistem imun, maka sistem imun akan bereaksi. Dan ini sangat penting karena kalau innate immunity kita tidak berfungsi, udah pasti kita nggak akan hidup. Tapi kalau sistem adaptive immunity kita tidak berfungsi, kita masih mungkin hidup. Ya. Tapi ya tentu dengan isolasi dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini apa yang terjadi pada yang disebut sebagai the leaky gut atau dysbiosis, di mana bisa kita lihat bahwa materi-materi kuman tadi tertangkap oleh sistem imun di submukosa. Kan kita tahu ada yang disebut sebagai mucosal immune system. Kalau pada daerah-daerah tertentu, ya biasanya kan markas dari sel-sel imun itu kan ada di kelenjar getah bening. Tapi kalau di usus, maka kelenjar getah bening itu disebut sebagai mucosa associated lymphoid tissue atau MALT. Ya. Dan kalau masih ingat pelajaran histologi dulu, waktu ujian teng-teng, biasanya kita disuruh melihat sebuah struktur mikroskopik yang disebut sebagai the plaque pair. Ya, plaque pair adalah merupakan mucosa associated lymphoid tissue, di mana di situ ada kumpulan sel-sel radang yang akan menjaga ya dari invasi mikroorganisme melalui sel-sel di lumen usus atau dari epitel usus. Ya. Nah, dengan adanya leaky gut ini, maka ternyata struktur molekul kuman yang ada di intralumen ya terdeteksi secara terus-menerus. Akan tetapi tidak sampai menimbulkan inflamasi yang akut. Dia hanya sedikit-sedikit aja. Tapi dia akan memicu aktifnya sistem imun melepaskan pro-inflammatory cytokines, tapi dalam bentuk yang low grade. Jadi sekali lagi, low grade chronic inflammatory state bisa dipicu karena tadi central obesity dan juga leaky gut. Jadi artinya kalau kita mau menangani kasus obesity, maka kita juga harus bukan saja mengurangi berat badannya, tapi juga memperbaiki komposisi makanannya ya, dengan tinggi serat ya, agar leaky gut ini juga bisa diperbaiki. Selain kita mengurangi hipertrofi dari visceral fat. Karena apa? Inflamasi ini sedikit banyak akan memicu terjadinya insulin resistance ya. Coba kalau kalian mungkin waktu MC ya mungkin sempat mendengar laporan dari high care unit ya. Tinggal kita mendengar adanya gula darah yang tiba-tiba melonjak pada kasus-kasus sepsis ya, dan ini jelas adalah merupakan salah satu link yang menghubungkan antara insulin resistance dengan adanya peningkatan glukosa. Asal kalian tahu nanti presiden kita juga akan bekerja di high care unit. Ya, kita nanti akan
mendirikan kalau nggak salah 6 bed eye care unit yang harus dikelola oleh Obgyn sendiri. Ya, anestesi akan lepas. Ya, dia akan jadi makanya pemahaman tentang intensive care sekarang juga merupakan salah satu bagian dari program pendidikan. Oke, slide. Ya, endocrine disruptor chemical ini tentu sangat teoritis ya. Semua tahu bahwa endocrine disruptor chemical ada sebuah substance yang sangat penting kita pahami karena ya, kalian kan di Jakarta kan, jauh salah datang ke Jakarta. Kamu menghirup banyak polutan di sini dibandingkan di Medan. Nah, sama. Pekanbaru ramai itu. Asap pembakaran juga hutan. Pembakaran hutan. Jarang kan kebakaran. Ya, jadi bisa kita lihat chemical structure dari endocrine disruptor chemical ini bisa menduduki estrogen reseptor dan dia bisa bersifat agonistik. Ya. Nah, ini tentu adalah hal-hal yang bisa terjadi pada kasus-kasus seperti ini. Oke, slide berikutnya udah ini belum ya? Oh ya, penanganan saya pikir nggak terlampau penting lah ya. Nggak, saya hari ini cuma ingin sharing aja tentang patofisiologi agar kayaknya kalau manajemen semua udah pernah nanganin, nggak ada hal yang aneh. Nah, kalau ini ada pesan sponsornya soalnya nggak terlalu. Paling coba klik aja satu aja terus. Oh ya, sedikit aja tentang ini. Jadi kita bisa lihat ke belakang satu. Coba kita lihat apa yang ada di international guidelines dari polycystic ovary syndrome saat ini. Untuk fertility insulin sensitizing agent bisa kita lihat ada tempatnya. Jadi jangan ragu-ragu menggunakan insulin sensitizing agent untuk memperbaiki performa dari pemberian induksi ovulasi. Ya, di sini bisa kita lihat clomiphene citrate dikombin dengan metformin. Di sini ada pembahasannya. Slide. Sebelumnya satu lagi sebelum ini. Nah, apalagi di non fertility futures ya, metformin jelas disebut-sebut berulang kali dan ini yang sering saya gunakan juga kombinasi metformin dengan combined oral contraceptive pills karena combined oral contraceptive pills saya pikir dapat mempengaruhi gonadotropin ya, jadi GnRH sehingga hipersekresi LH kalau langsung hanya dengan metformin saya nggak tahu seberapa cepat dia bereaksi, tapi kalau dengan penggunaan pil kami kombinasi udah mudah, murah dan dia cepat sekali dapat mensupresi gonadotropin. Jadi saya sering menggunakan preparat ini untuk memperbaiki problem insulin resistance plus hipersekresi LH ya. Dan kalau kita lihat bariatric surgery merupakan salah satu alternatif saat ini pada kasus-kasus obesity yang sangat reluctant dengan terapi medikamentos atau intervensi diet, dia udah dimasukkan ke sana. Oke, slide. Kembali ke gambar ini. Ya, ini adalah gambar yang men-summary tentang di mana peran dari metformin, peran dari pipargamma, peran dari menurunkan body weight, peran dari exercise ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya bahwa metformin jelas bekerja bukan hanya sekedar melakukan perbaikan terhadap insulin ya, tapi juga dia dapat memperbaiki tentang energy intake, dysbiosis dan berbagai hal yang lain. Jadi jangan lupakan metformin. Metformin masih merupakan sesuatu hal yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki problem metabolik pada polycystic ovary syndrome. Bahkan dari penelitian ini dinyatakan pemberian metformin memperbaiki AMH dong. Jadi AMH-nya jadi ya makanya kan metformin memperbaiki insulin resistan dan memperbaiki AMH. Nah itulah makanya saya bilang kita start dari pemahaman itu.
Dok, kalau misalnya tadi mekanisme COCP-nya kan dia menekan persekresi lahannya, tapi itu berarti pemberiannya itu kita continuous terus ya dok ya? Kalau bukan untuk program hamil dok? Kalau saya sih nggak ngapain continuous. Kalau kan dia juga ingin height yang reguler. Jadi saya sih tetap sequential. Tapi maksudnya dok, pernah ada, maksudnya apakah setelah pemberian berapa lama persekresi LH-nya bisa terkendali nggak dok gitu? Atau memang itu harus karena pemberian, dia terkendalinya hanya karena pemberian COCP terus gitu maksudnya? Ya kita kan nggak pernah tahu jadi apakah hipersekresi LH ini primary-nya dari sentral atau dia merupakan secondary karena problem di ovarium. Kan yang jelas kita ini kan sifatnya pragmatis ya, nggak ada tata laksana pada kasus sindroma ini yang sifatnya definitif, nggak ada ya. Coba lihat preeklamsi itu kan sindrom, tata laksananya apa? Antihipertensi, anti kejang, apakah dia menterapi ininya penyebab primernya? Enggak kan? Iya. Jadi kita pragmatis istilahnya, perbaiki metaboliknya, perbaiki reproduksinya. Kalau memang semua sudah siap untuk hamil ya kita start lakukan induksi. Jadi setuju dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan lifestyle modification dan lain sebagainya sebagai sesuatu langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kita start melakukan induksi ovulasi. Oke. Setengah 9 cukuplah. Kalau ya pada PCOM itu kan kenapa ya dok pada salah satu kan PCOM itu folikelnya kan banyak, morfologi dari folikel, kenapa ya dok? 30% PCOM normal ya. Jadi artinya kalau ditanya kenapa, sekarang kita lihat aja dulu begini, masalahnya di mana? Anovulasi atau enggak? Morfologi maksudnya. Morfologi aja dok maksudnya. Hanya morfologi aja, Morfologi. hanya PCOM, jadi Iya. hanya polycystic ovarian morfologi, tapi nggak ada nggak ada gangguan ovulasi ya. Iya, karena kita sering ketemu kan pasien-pasien yang ovulat, dia menyampaikan dari anamnesis headnya reguler, tapi pada saat kita lakukan evaluasi dari folikel ovari gitu, gambarannya PCOM. Saya belum punya jawaban yang memuaskan mungkin ya, tapi kalau kita lihat bahwa dalam gambaran imaging kita tetap bisa melihat adanya leading follicle, tapi ada Banyak follicle follicle kecil. Iya. Ya mungkin ini terkait dengan mekanisme rekrutmen mungkin. Mekanisme rekrutmen. Dan itu tentu terkait dengan bagaimana respon follicle tadi terhadap gonadotropin. Karena kan at the end of the day kan kita bisa lihat kenapa ada leading follicle, karena kan sensitivitas terhadap gonadotropin, terutama FS. Nah, apakah ini ada kaitan dengan sensitivitas terhadap FS atau tidak, saya nggak tahu. Ini hanya quick answer aja. Tapi saya belum berani bilang bahwa itu jawabannya benar. Mungkin nanti coba kita cari. Saya belum tahu. Kalau pada PCOS kenapa dok? Ada gambaran folikel yang banyak. Folikel yang banyak ya pasti kan Ares. Androgen ya. Androgen itu akan membuat Ares dan pos. Ya. Betul. Loh, kalau yang leaky gut tadi dok, kan sebenarnya kan kalau mal itu kan kalau misalnya ada bakteri atau apapun yang lewat di intralumen usus itu, kalau misalnya dia berfungsi baik kan dia sebenarnya tetap akan keluar inflamasinya, proses inflamasinya sebenarnya kan. Iya. Kalau enggak bocor. Nah terus kalau misalnya kita kasih probiotik sebenarnya kerjanya di mana? Oke, probiotik kan dia akan memperbaiki, namanya dysbiosis kan artinya ada gangguan keseimbangan flora yang menyebabkan terjadinya gangguan. Jadi kalau hanya gangguan keseimbangan tapi nggak ada apa-apa, nggak bisa kita sebut dysbiosis. Dysbiosis itu harus ada gangguan. Ya. Nah, pemberian probiotik atau apa satu lagi prebiotik atau probiotik atau simbiotik kan mengcombine antara pre dan probiotik. Nah itu kan sebenarnya pertama, apakah kita ingin memberikan sesuatu yang akan menumbuhkan
bakteri yang kita ingin perbaiki, misalnya katakanlah kita ingin meningkatkan lakto, ya kan? Saya pikir ini pasti ada gangguan keseimbangan antara lakto dan E. coli, ya kan? Nah, kita ingin memperbaiki gangguan keseimbangan antara lakto dan E. coli. Caranya adalah pertama, bisa memberikan sesuatu yang akan mengenhance kolonisasi dari lakto, bisa memberikan makanan tertentu yang dikonsumsi oleh lactobacillus sehingga dia akan lebih banyak, atau kita supply laktonya aja sekalian, atau dua-duanya. Jadi ya kita mengembalikan keseimbangan agar tidak terjadi disbiosis. Di situ perannya pre atau probiotik. Oke, cukup. Dan banyak tumpah.